Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atih wa zajarana an ma'siyatih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man 'azzama sya'ban wattaqallaha ta'ala wa amila bi ta'atihi wa amsaka nafsahu 'anil ma'siyah ghafarallahu ta'ala dzunubahu wa amanahu min kulli ma yakunu fi tilkas sanah minal balaya wal amrad kulliha. Al-hadits au kama qol amma ba'd. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Haddad yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, semua jamaah Majlis Dzikir wa Ta'lim I'anatut Thalibin yang ada di rumah dan semua pemirsa Majlis Dzikir I'anatut Thalibin yang saya cintai dan mudah-mudahan diselamatkan dan diberkahi oleh Allah. Alhamdulillah, pagi ini kita sedang bermunajat kepada Allah secara istiqomah di setiap hari Sabtu pagi. Terkhusus pagi ini kita mohon kepada Allah bacaan-bacaan zikir dan doa, utamanya zikir ratib hadat, mudah-mudahan menjadi tolak balak dari berbagai macam balak-balak yang sedang terjadi di dunia ini, khususnya di Indonesia. Utamanya balak yang mewabah, penyakit yang mewabah, namanya virus corona. Beberapa hari yang lalu, Ibunda Gubernur Jawa Timur, Ibunda Khofifah Indar Parawangsa, menganjurkan kepada utamanya warga Jawa Timur dan umumnya bangsa Indonesia untuk memperbanyak dan mengistiqomahkan zikir ratib hadat. Karena memang salah satu fadilah ditulisnya zikir ratib hadat, di samping mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sedekat-dekatnya, ingin mahabbah kepada Allah, itu juga dijadikan hisnun min husunil mu'minin, benteng dari benteng-benteng orang-orang yang beriman. Karena Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu fadilahnya zikir adalah hisnun min husunil mu'minin. Yang kedua, al-masjidu, gemar beribadah di masjid-masjid Allah, juga salah satu dari benteng-benteng orang yang beriman dari berbagai macam balak-balak. Sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang lain, innallaha idza anzala ahatan minas sama'i ala ahlil ard surrifat an ummaril masajid. Sesungguhnya Allah itu kalau menurunkan balak dari langit turun ke penduduk bumi, yang diselamatkan oleh Allah pertama orang yang suka memakmurkan masjid-masjid Allah. Mari saat-saat seperti ini banyak pendekatan kepada Allah. Datangi masjid-masjid untuk jamaah,
untuk berzikir dan bermunajat, teknisnya bisa diatur sesuai dengan keinginan pemerintah kita. Dan alhamdulillah beberapa hari yang lalu sudah terjadi sinergitas antara keinginan ulama dan keinginan umarok di Indonesia. Umaroknya semangat agar virus ini tidak merajalela berdasarkan berbagai macam penelitian, karena memang merajalelanya dan merebahnya virus ini karena bersentuhan antara yang sudah kena dengan yang belum kena. Kemudian meremehkan bahayanya virus ini dan seterusnya, sehingga terjadilah seperti Amerika Serikat, begitu banyaknya korban dengan ini. Lalu di Italia luar biasa jumlah korbannya. Dan mudah-mudahan Indonesia dengan banyaknya para wali-wali Allah, berkahnya doa-doa para wali-wali Allah di Indonesia ini, doanya para ulama-ulama Allah, dan kesungguhan kita untuk berhati-hati mentaati anjuran pemerintah, mudah-mudahan semuanya diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ini bulan Sya'ban, insya Allah tanggal 3 Sya'ban Habib. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man 'azzama Sya'ban, barang siapa yang mengagungkan bulan Sya'ban, wattaqallaha ta'ala, dan cara mengagungkan bulan Sya'ban ini memperbanyak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa amila bi ta'atihi, dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa amsaka nafsahu 'anil ma'siyah, dan menahan diri, mengekang diri, mengendalikan diri dari berbagai macam dosa, maksiat dan kedurhakaan, ghafarallahu ta'ala dzunubahu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Wa amanahu min kulli ma yakunu fi tilkal sanah minal balaya wal amrad kulliha. Di samping orang-orang yang mengagungkan bulan Sya'ban dengan penuh ketakwaan kepada Allah, yang diperintah Allah mulai yang wajib sampai yang sunnah kita jalani, yang fardu-fardu kita jalani, yang dilarang oleh Allah kita jauhi sejauh-jauhnya. Tidak saja saat-saat seperti ini untuk menghindari pergumulan masyarakat, apalagi yang maksiat-maksiat. Ketika kita bisa menjalankan perintah menjauhi yang dilarang oleh Allah, ketaatan kepada Allah menjadi bagian istiqomah setiap hari. Wa amsaka nafsahu 'anil ma'siyah, dan mampu menjadi benteng, membentengi diri dari berbagai maksiat-maksiat, dosa-dosa dan kedurhakaan. Menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Ghafarallahu ta'ala dzunubahu, maka dosa-dosa orang yang melakukan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan berkahnya bulan Sya'ban dengan amaliyah seperti yang dianjurkan Rasulullah ini, semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, sehingga belas kasihnya Allah lebih besar daripada sifat ghadab dan kemarahannya. Sifat pengampunannya Allah lebih besar dari besarnya dosa-dosa kita. Wa amanahu min kulli ma yakunu fi tilkas sanah. Yang kedua, siapa yang mengagungkan bulan Sya'ban dengan menjalani perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah sejauh-jauhnya, dan menahan diri untuk tidak melakukan kemaksiatan, dosa dan kedurhakaan kepada Allah, Allah menjaminnya min kulli ma yakunu, dari semua yang terjadi di tahun ini, baik dari balak-balak maupun penyakit-penyakit, semuanya akan dijamin aman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya
logika dari hadis ini, ketika hidup itu mentaati Allah, yang diperintah kita jalani, baik yang wajib maupun yang sunnah, yang dilarang kita jauhi, amal-amal kebaikan kita jalankan, amal-amal kebaikan kita taati, dan mampu mengendalikan diri untuk tidak maksiat, dosa dan durhaka, maka insya Allah orang itu hidupnya akan sehat. Insya Allah Allah akan menjaga orang itu, akan menjamin hidup aman minal balaya wal amrod kulliha, baik dari berbagai macam balak-balak dan penyakit-penyakit, semua penyakit lahir, batin dan seterusnya. Mudah-mudahan sekali lagi berkahnya amaliyah bulan Sya'ban ini betul-betul Allah menghilangkan virus corona yang sedang melanda khususnya di Indonesia ini, yang kurang lebih sudah mencapai 1000 sekian, yang sembuh 48, yang meninggal dunia 80 sekian. Dan mudah-mudahan sebelum Ramadan sudah dibersih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita hidup penuh muhasabah, kenapa sampai terjadi seperti ini melanda dunia, khususnya juga melanda masyarakat dan bangsa Indonesia ini. Tidak usah saling menyalahkan, tetapi kita jadikan bahan introspeksi diri, mawas diri. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan Muhammad, tidak akan menimpa musibah itu kecuali sudah dicatat oleh Allah di Lauh Mahfudz sana. Tetapi juga kita tidak boleh meremehkan bahayanya penyakit virus corona ini. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan engkau jerumuskan dirimu kalau sudah penyakitnya sudah mewabah. Ayo bersama-sama kita perangi, kita jaga supaya penularannya bisa tidak terjadi, merebahnya penyakit ini bisa berhenti. Innallaha kana bikum rahimah. Ikhtiar itu tetap diperintah, lalu tawakal kepada Allah itu juga diperintah. Kedua-duanya kita jalani, kita yakin Allah itu zat yang maha kasih sayang kepada hambanya. Mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Oleh karena itu mari kita sungguh-sungguh mulai Rajab, Sya'ban sampai Ramadan, mudah-mudahan hidup kita dijaga oleh Allah. Utamanya kita ingin mendapatkan pertolongan Allah dengan amaliyah-amaliyah bulan Sya'ban. Ada satu riwayat an Yahya bin Mu'ad annahu qala inna fi Sya'ban khamsata ahrufin yu'ta bi kulli harfin atiyatun lil mu'minin. Sesungguhnya yang namanya Sya'ban itu ada 5 huruf, yang masing-masing huruf itu berupa pemberian dan anugerah Allah terkhusus diberikan kepada orang-orang yang beriman. Sya'ban bisyin, shinnya Sya'ban adalah asyaraf wa syafa'ah. Insya Allah ketika kita melakukan prinsip-prinsip ketaatan kepada Allah, maka insya Allah sebelum Ramadan datang di bulan Sya'ban ini kita akan dimuliakan oleh Allah, dan insya Allah mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena salah satu amaliyah bulan Rajab kemarin adalah memperbanyak sholawat kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah orang yang memperbanyak sholawat di bulan Rajab kemarin, dia akan mendapatkan sungai, yang sungai itu aneh ya, airnya segarnya Masya Allah, baunya lebih wangi dari minyak wisik. Insya Allah itu akan disediakan kepada orang-orang yang memperbanyak sholawat di bulan Rajab. Sehingga pantas Rajab sebelum Sya'ban memperbanyak sholawat. Ketika kita terus bersolawat, insya Allah akan mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
pembelaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bil aini al izzatu wal karamah. Ainnya itu bermakna al izzah wal karamah, akan diberikan kejayaan dan kemuliaan oleh Allah. Izzul Islam wal muslimin, kejayaan Islam dan kejayaan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bangkit di bulan Sya'ban sebelum mendapatkan rahmat, pengampunan dan berkah di bulan Ramadan nanti. Kita didik diri kita mulai Rajab untuk secara zahiriyah memperbanyak amal-amal kita di bulan Rajab, supaya secara qalbiyah hati kita mantap untuk melakukan amal-amal keislaman. Sebagaimana ada yang menyatakan Rajab litadhhiril badan, wa Sya'ban litadhhiril qalb, wa Ramadan litadhhiril ruh. Ketika di bulan Rajab sudah belajar secara zahiriyah memperbanyak amal kesolehan, insya Allah pada bulan Sya'ban ini kita bisa melakukan amal secara qalbiyah. Ketika di bulan Sya'ban sudah memasuki, hati kita menikmati apa yang kita didik amal di bulan Rajab, maka nanti masuk Ramadan, ya insya Allah ditadhir ruh. Tidak saja hati kita menikmati amal soleh karena ridho Allah, insya Allah ruh kita akan mendorong kita istiqomah beramal soleh sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Wa bil aini al izzah wal karamah. Ainnya adalah al izzatu wal karamah, kemuliaan, kejayaan dan kemuliaan. Wa bil ba'i al bir, ba'nya Sya'ban, al ba'uhu al bir. Al bir ay atawasuk fi fi'lil khairat. Al bir adalah insya Allah hal-hal kebaikan yang perlu disebarluaskan. Ketika kebaikan itu sudah tersebar menjadi satu budaya masyarakat, namanya ma'ruf. Ini ada Mas Ma'ruf ini. Namanya ma'ruf adalah kebaikan yang sudah membudaya, kebaikan yang sudah mengkultur di tengah-tengah masyarakat. Nah, oleh karena itu di bulan Sya'ban ini kita diperintah, kita dianjurkan untuk membudayakan kebaikan-kebaikan itu. Wabil alif Sya'ban, alifnya di lafadz Sya'ban itu al-ulfah. Bagaimana jadi umat Kanjeng Nabi itu ada rasa ulfah. Apa ulfah itu apa? Ulfah itu persatuan, persaudaraan, terikat satu hati, senasib seperjuangan jadi orang Islam itu. Mari kita tumbuhkan bulan Sya'ban sebelum Ramadan nanti tiba. Ramadan penuh rahmat, Ramadan penuh pengampunan, Ramadan adalah bebas dari neraka Allah. Di 10 hari yang terakhir akan diberikan Allah namanya berkah Lailatul Qadar. Kita berlatih sejak Rajab, bulan Sya'ban ini kita juga berlatih untuk bersatu sehati supaya nanti menjadi orang yang ahli iman, ahli ibadah, ahli amal sedekah. Wa bin nuni an-nur, dan namanya Sya'ban, nunnya itu bermakna an-nur, cahaya, sinar. Mudah-mudahan pikiran kita bersinar, hati kita disinari oleh Allah, menjadi orang yang tahu bahwa yang benar itu tampak benar, yang salah itu tampak salah, sehingga dengan nurnya bulan Sya'ban ini Allah memberikan cahaya kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dan seluruh jamaah Majelis Dzikir wa Ta'lim I'anatul Talibin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak amaliyah-amaliyah yang bisa kita lakukan di bulan Sya'ban ini. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma salasata ayyam min awali Sya'ban wa salasata min awsatihi wa salasata min akhirihi kataballahu lahu sawaba sab'ina nabiyan
Walaupun hadis ini masih dipertentangkan tingkat kesohihannya atau derajat hadisnya, paling tidak hadis ini bisa untuk fadhailul a'mal. Barang siapa yang berpuasa 3 hari, pada hari pertama puasa 3 hari, lalu 3 hari lagi di tengahnya, 3 hari lagi di akhirnya. Jadi paling tidak 3 hari awal, 3 hari tengah, dan 3 hari akhir. Ya. Kataballahu lahu sawaba sab'ina nabiyyan. Allah mencatat orang itu diberikan pahala sab'ina nabiyyan. Berapa? 70 nabi. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah bisa menjalankan ini. Kalau tidak bisa menjalankan puasa, pokoknya tadi itu wattaqallaha ta'ala wa amila bi ta'atihi wa amsaka nafsahu 'anil ma'siyah, diampuni dosanya, dijamin aman hidupnya tahun ini dari berbagai macam bala dan penyakit. Allahumma. Para pemirsa dan seluruh jamaah majelis zikir wa ta'lim i'anatut thalibin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kita jaga diri kita, keluarga kita dari apa yang sudah merebah di dunia ini. Jangan takut, tidak boleh takut kepada makhluk. Kita sudah dididik oleh Allah hanya takut kepada Allah. Karena yang menciptakan virus corona yang melanda dunia adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan Allah. Bisa saja yang mengembangbiakkan manusia bisa, tetapi yang menciptakan tetap Allah. Yang membuat efek negatif positif adalah Allah. Tetapi semuanya harus takut kepada Allah. Kalau kita berhasil dengan berbagai musibah hanya takut kepada Allah, lalu banyak munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satu makhluk pun yang berani mendekati kita. Karena wibawanya orang yang takut adalah wibawa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam fadilah-fadilah. Orang yang takut kepada Allah insya Allah diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya bisa menjaga diri, keluarga, dan anjuran-anjuran pemerintah. Mari bersama-sama kita taati, sama-sama niatnya baik. Ulama menganjurkan tetap Jumatan, tetap jamaah di masjid, juga dalam rangka jauh dari penyakit-penyakit yang mewabah ini. Pemerintah mengatur sedemikian rupa sampai sudah dilahirkan maklumat Kapolri dan sudah dibaca oleh seluruh masyarakat, juga dalam rangka keselamatan masyarakat. Ulama juga keselamatan masyarakat, ya, keselamatan umat. Lalu pemerintah melakukan maklumat juga dalam rangka menyelamatkan masyarakat. Mudah-mudahan sinergitas seperti ini antara keinginan ulama dan umara akan menjamin masyarakat Indonesia diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan benar dari Allah, salah dari saya sendiri. Mudah-mudahan kesalahan kita bersama diampuni Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.